Tiket Indonesia lawan China sudah sold out. Apa benda ni weh? Sejujurnya abang tidak menyangka tiketnya akan ludes secepat itu. Bahkan belum sehari. Maaf ya teman-teman. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Seperti langit dan bumi, penjualan tiket Indonesia versus Cina dengan Manchester United versus ASEAN All-Star, buat Malaysia pusing 7 keliling. Seperti langit dan bumi, antusiasme publik terhadap laga Indonesia vs China melampaui segala prediksi. Tiket pertandingan yang digadang-gadang sebagai duel panas kedua negara di bidang sepak bola itu ludes terjual hanya dalam hitungan jam. Ratusan ribu supporter berdesakan di platform penjualan online, berebut kesempatan menyaksikan langsung rivalitas kebanggaan nasional. Euforia ini tak lepas dari tensi politik dan sejarah persaingan kedua negara, serta kehadiran bintang-bintang muda Indonesia yang dinanti performanya. Media sosial pun ramai oleh tagar-tagar derpanasia, mencerminkan gelora semangat yang menyala-nyala. Di sisi lain, laga Asteris ASEAN All-Star vs Manchester United Asteris justru terasa hambar. Meski menghadirkan klub raksasa Inggris, penjualan tiket berjalan sepi, bahkan mendekati hari H masih tersisa ribuan kursi kosong. Minimnya promosi, ketiadaan narasi rivalitas kuat, dan komposisi tim Asteris ASEAN All-Star yang dianggap tidak mewakili identitas spesifik menjadi faktor pemicu. Publik seolah lebih tertarik menyaksikan duel darah vs darah ala Indonesia vs China ketimbang pertunjukan yang terkesan eksibisi semata. Fenomena ini menjadi cermin, dalam olahraga, emosi kolektif dan kebanggaan nasional kerap mengalahkan glamor nama besar semata. Tiket pertandingan Indonesia versus China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3 Zona Asia langsung habis tak bersisa. Antusiasme supporter begitu membara, stadion seakan menjadi panggung utama gairah sepak bola nasional. Sementara di Malaysia, laga ASEAN All-Star mengalami nasib yang jauh berbeda. Sepi, lesu, bahkan federasi tampak mulai panik. Sampai hari ini, tiket masih tersisa banyak, kursi kosong masih menghantui stadion, dan atmosfer pun jauh dari yang diharapkan. Pertanyaannya, apa yang salah? Magnet luar biasa Timnas Indonesia. Rekor ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa Timnas Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa di mata supporter. Tak peduli siapa lawannya, selama Garuda bertanding, gelombang dukungan selalu mengalir deras. Di dunia sepak bola, bukan hanya kualitas permainan yang menentukan atmosfer pertandingan, tetapi juga keterikatan emosional supporter dengan timnya. Timnas Indonesia tidak hanya menjadi simbol olahraga, tetapi juga representasi harapan dan harga diri bangsa. Maka, tiket pun ludes secepat kilat, mengalahkan rekor penjualan banyak laga besar lainnya di Asia. Sebaliknya, laga Asian All-Star, meskipun menampilkan nama-nama besar dari berbagai negara, tampaknya gagal membangun koneksi emosional dengan penonton. Tanpa keterikatan yang kuat, pertandingan bintang-bintang ini justru terasa hambar, seperti sajian mahal yang tak menggugah selera. Kontras yang menggelitik. Tak hanya soal kecepatan penjualan tiket, bahkan atmosfer media sosial pun sangat kontras. Timeline dipenuhi dengan euforia pencinta sepak bola Indonesia. Para supporter saling berbagi kebahagiaan mendapatkan tiket, sementara yang kehabisan mulai berburu di pasar sekunder. Tiket Indonesia lawan China sudah sold out. Apa benda ni weh? Sejujurnya abang tidak menyangka tiketnya akan ludes secepat itu. Bahkan belum sehari. Maaf ya teman-teman. Abang juga dah dapat tiket. Apa benda ni weh? Menyala guys. Tiket pesawat beres, hotel beres, dan paling penting tiket masuk stadium untuk nonton pertandingan epic Indonesia vs China sudah terbeli. Artinya official. Jom United ke Jakarta, Indonesia jalan. Abang gembira banget guys, kerana memang sudah cita-cita gue sejak lama nak merasakan suasana di GBK. Terima kasih my brother Dr. Fahan atas bantuannya. Abang segan merasa malu kerana dia harus mengambil cuti dari pekerjaannya untuk war tiket. Dan abang juga sangat terharu dan berterima kasih kepada semua teman-teman Indonesia, Pak Ania yang telah DM dan komen pada video untuk membantu gue. Respect.
respect banget. Apa lagi? Gas, kita beramai-ramai ketemu di GBK. Kita buat ini menjadi pengalaman manis yang akan dikenang selamanya. Okey atau tidak teman-teman? Komentar di sini. Dan kalau ada content creator nak collab dengan abang, boleh DM, jangan segan. Baru beberapa jam dibuka, war tiket antara timnas Indonesia melawan Cina udah habis sob. Nggak ada tersisa lagi tiket termurah. Bahkan barusan gue cek dalam Garuda ID, itu bener-bener nggak ada sisanya sama sekali. Tinggal tiket-tiket termahal. Gak habis pikir guys, 50.000 tiket terjual dalam waktu 12 jam aja. Kira-kira penyebabnya apa? Tapi tahan dulu, dihilangin dulu tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue, kita lanjut. Sikat! Jadi selain timnas kita lagi berprestasi, namanya lagi banyak dibicarakan di sosmed, begitu juga dengan munculnya beberapa nama pemain diaspora yang bergabung dalam timnas Indonesia, yang juga digandrungi oleh banyak supporter pemula. Ada Nathan Chuaon, ada juga Rafael Strike, Justin Hubner, dan beberapa pemain lainnya. Terkait hal itu, gue punya informasi guys. Gue kutip dari Skor Indonesia, ini dia ada 11 besar pemain timnas Indonesia dengan pengikut Instagram terbanyak. Ya, di nomor 11 ada Rizky Ridho dengan follower 2 juta orang. Kemudian ada Nathan Chuaon dan Elkan Baggett di urutan nomor 10 dan 9 dengan 2,08 juta followers. Kemudian ada Justin Hubner 2,38 juta. Di atasnya ada Witan Sulaiman 2,4 juta. Kemudian ada Mark Locke 2,7 juta di atasnya. Peringkat kelima ada Egy Maulana Fikri dengan 3,29 juta follower. Lalu di peringkat 4 ada Rafael Strike dengan 3,7 juta follower. Di peringkat ketiga ada Marcelino Ferdinand dengan 3,8 juta follower. Peringkat kedua ada Asnawi Mangkualam dengan 4,19 juta. Dan peringkat pertama dengan follower terbanyak adalah masih Pratama Arhan. Menurut kalian gimana guys? Ada nggak kaitannya dengan banyaknya supporter pemula yang ingin melihat idolanya di pertandingan nanti? Atau dia penonton umum aja yang pengen memanfaatkan momentum untuk mendukung timnas Indonesia yang sekarang sangat berpeluang untuk mendapatkan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti? Kalian gimana? Komentarnya sikat! Kekecewaan Malaysia atas sepi penjualan tiket Asteris ASEAN All-Star vs MU Asteris menjadi tamparan keras bagi penyelenggara. Negeri jiran itu, yang kerap menjadi tuan rumah event bergengsi, kali ini gagal membangkitkan antusiasme publik meski menghadirkan klub sebesar Manchester United. Minimnya resonansi emosional dan ketiadaan narasi kebangsaan dalam laga tersebut membuat supporter lokal enggan berpartisipasi. Berbeda dengan Indonesia vs China, yang sukses memanfaatkan sentimen kolektif sebagai magnet, Malaysia justru terjebak dalam konsep global yang justru mengaburkan identitas regional. Hasilnya, tribun kosong dan kritik pedas mengalir deras, terutama dari masyarakat Malaysia yang merasa potensi pasar olahraganya tidak tergarap maksimal. Fenomena ini mengajarkan satu hal, sepak bola bukan sekadar pertunjukan bintang, melainkan ruang untuk memperjuangkan identitas. Malaysia, yang mungkin berharap event internasional akan memompa kebanggaan lokal, justru diingatkan bahwa tanpa ikatan emosional yang kuat, bahkan nama sebesar MU pun tak mampu menyihir penonton. Sementara Indonesia dan China membuktikan bahwa rivalitas berbasis sejarah dan nasionalisme tetap menjadi bahan bakar terkuat olahraga. Bagi ASEAN, ini adalah pelajaran berharga, membangun narasi bersama harus sejalan dengan menghidupkan jiwa kompetisi yang autentik, bukan sekadar mengejar glamor internasional.